Baik, terima kasih atas kehadirannya siang hari ini. Di sini kita ada 1 jam ya, jadi mungkin memang lebih banyak diisi dengan diskusi dan tanya jawab saja gitu ya. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah disampaikan hari Selasa kemarin. Ada yang tanya, ngacung ya itu, Muhammad Haikal. Silakan Muhammad Haikal. Ada yang raise. Iya Pak, Ya, silakan. saya pengen apa namanya berkaitan dengan ini cuma curiosity apa namanya penasaran pribadi. Jadi kenapa asumsi si Planck bahwa yang sama dengan NHF itu bisa nyelesain masalah black body secara praktis itu tuh apa namanya letak praktisnya itu di mana gitu? Oh, ya. Oke. Sebentar, saya buka slide lain. Itu ada ininya ya terkait penurunan matematisnya ya. Jadi, ini kelihatan ya. Nah, ini abaikan yang di pojoknya ini slide saya dari tahun lalu ya. Tahun lalu sebetulnya ini saya turunkan gitu pembahasannya, cuman karena uh, agak complicated gitu ya ini penurunannya, jadi saya tahun ini tidak saya berikan, masih saya berikan hasilnya. Tapi karena ada yang bertanya, jadi seperti ini penjelasannya. Jadi uh, kalau sebelumnya gitu ya, jadi kalau misalnya kita pakai asumsi relief gitu ya, kan kalau maaf, yang penurunan yang klasik gitu ya, itu osilator yang menyusun black body itu gitu ya. Black body kan kita anggap sebagai sekumpulan osilator ya. Nah, itu sebetulnya hanya terdiri dari osilator-osilator yang memiliki nilai energi sembarang. Gitu ya. Mungkin saya buka. Ya. Jadi kita lihat dulu yang klasiknya seperti apa itu. Jadi itu dimodelkan sebagai osilator harmonik gitu ya. Nah, yang masuk osilator harmonik itu sebetulnya bisa macam-macam, tapi waktu klasiknya Rayleigh Jeans sendiri dia memodelkannya itu sebagai ini. Ya. Jadi kita anggap black body itu seperti suatu rongga gitu ya, cavity. Nah, jadi radiasi yang masuk gitu ya, terpantul-pantul di dalamnya gitu ya, lalu kemudian keluar lagi gitu ya. Jadi ini yang diserap, ketika masuk itu diserap, ya. Kemudian ketika uh, keluar lagi itu emisi gitu ya. Jadi ini absorpsi, yang ini emisi gitu. Nah, kalau dalam keadaannya sudah setimbang, ya, equilibrium, itu antara yang diserap dengan yang dilepaskan itu rate-nya sama gitu ya. Jadi antara radiasi yang masuk dengan radiasi yang keluar gitu. Nah, ini kan si lubang ini tuh lubang rongganya ini kan dia bisa menyerap semuanya ya. Dia bisa menyerap semua frekuensi gitu. Ya. Bisa menyerap semua frekuensi, semua panjang gelombang. Nah, makanya si lubang ini tuh dia berperilaku sebagai benda hitam sebetulnya. Ya, benda hitam dimodelkan seperti ini. Nah, ketika gelombang itu terpantul-pantul di dalam rongga ini, di dalam cavity ini, ya, itu kan dia kemudian membentuk yang namanya gelombang berdiri ya. Ya kan, pernah belajar ya waktu di fisika dasar kan, kalau gelombang itu terpantul-pantul gitu ya, dia akan membentuk gelombang berdiri gitu. Nah, gelombang berdiri inilah yang kemudian membentuk menjadi namanya osilator gitu. Jadi osilator harmonik. Nah, jadi kemudian dalam asumsi ini gitu, asumsi klasikal ini kan tentu saja tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ada energi yang tidak diperbolehkan kan untuk osilator ini gitu. Ya, menurut klasik ya energi rata-rata osilator ini bisa berapa saja gitu kan.
Nah, jadi si radiasi yang dipancarkan keluar itu energinya dibangkitkan ya dari si gelombang berdiri di dalam sini yang diperlakukan sebagai osilator harmonik dengan energi sembarang gitu ya, bisa berapa saja. Nah, tinggal kemudian dihitung energinya gitu. Nah, ini prosedur menghitungnya ya. Ini agak rumit makanya tidak saya sampaikan tahun ini, tapi ini sebetulnya kita menghitung energi rata-rata ya, makanya simbolnya gini, ya, energi rata-rata dari sekumpulan osilator harmonik itu. Nah, ini rumus ini Anda akan pelajari nanti ya justru di akhir kuliah mekanika kuantum. Nanti bab terakhir itu ada mekanika kuantum statistik ya, statistik quantum mechanics. Nah, itu ada ya di buku pegangan juga ada tuh di chapter bahasanya di chapter ini ya, chapter ke-5 ya, chapter 5 bagian 54 quantum statistical mechanics halaman 230 ya. Nanti rumus ini akan diberikan. Atau kalau kalian mengambil termodinamika statistik ya, kuliah saya juga itu nanti ada rumus ini ya. Ini agak panjang penjelasannya kenapa rumusnya begini. Tapi ini intinya adalah kita menghitung energi rata-rata dari osilator. Jadi sini kan ada epsilon ini. Nah, kita epsilon ini berapa? Nah, itu dihitung dengan cara seperti ini. Nah, nanti ujung-ujungnya kita akan dapatkan bahwa hasilnya sederhana saja gitu ya, hanya K dikali T gitu. K dikali T ini apa? Ya K ini adalah konstanta Boltzmann ya. T ini temperatur. Jadi sebetulnya energi dari epsilon ini sebanding dengan temperatur nanti rata-rata. Jadi sederhananya energi dari osilator harmonik itu sebanding dengan temperatur. Gitu ya. Sudah itu maka tinggal berarti diperoleh nih rapat energinya adalah energi dari masing-masing osilator yaitu KT ini dikalikan dengan di sini ini ada N ya, N new. N ini adalah jumlah osilatornya, banyak osilatornya. Nah, jumlah osilator itu diberikan oleh ini. Jadi ini jumlah osilator harmonik persatuan volume dalam rongga ya. Ini diturunkan dari teori radiasi elektromagnetik. Jadi ini rumit itu penurunannya. Kenapa? Karena radiasi benda hitam ini, penurunan Rayleigh Jeans ini dapat dikatakan sebagai puncaknya fisika klasik abad 19 gitu ya. Jadi yang terbaik dari fisika klasik abad 19 itu teori elektromagnetik dan elektromagnetik Maxwell ya diturunkan. Nah, ini memberikan penjelasan benda hitam ini. Nah, jumlah dari teori radiasi itu bisa diturunkan bahwa jumlah osilator harmoniknya persatuan volume dalam rongga itu segini. 8 V nu kuadrat per C pangkat 3 ya. Ini frekuensi ya. Nu ini adalah frekuensi. Gitu ya. Jadi jumlah frekuensi jumlah osilatornya sebanding dengan kuadrat frekuensi ya. Nah, jadi energi di dalam rongganya ya diberikan oleh jumlah osilatornya ya, dikalikan jumlah energi per osilator gitu ya. Jumlah rata-ratanya energi rata-rata dari tiap osilator gitu. Tadi kan udah kita hitung dia K kali T ya. Jadi akhirnya energinya segini. Nah, ini yang menjadikan masalah gitu. Karena kalau kemudian kita ingin mendapatkan ketika kita hitung energinya gitu ya, ini dia menjadi tak hingga gitu. Ketika kita zero ini kita integrasikan terhadap semua frekuensi gitu. Nah, ini kalau diplot, kalau kita ambil plotnya, plot yang ini ya, yang tadi saya tunjukkan di video, itu plotnya kan ini kalau ini frekuensi gitu ya, ini rho, ini kan kuadrat ya, fungsi kuadrat, jadi bentuknya akan gini kan. Atau kalau misalnya dia panjang gelombang, karena frekuensi itu kebalikannya panjang gelombang ya, berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya, dia nanti jadi gini gitu. Seperti yang kita lihat di gambarnya saya kasih di video ya grafiknya. Ini kan jelas bertentangan dengan eksperimen ya. Kalau eksperimen kan harusnya begini. Ya. Ini masalah. Jadi di sini Rayleigh Jeans ini teori klasik ini gagal total gitu. Nah, sekarang kita lihat yang Planck gitu ya. Kalau yang Planck itu dia seperti ini pendekatan, jadi otomatis sekali gitu. Nah, kalau yang Planck si energi osilatornya sekarang Planck tidak sembarangan gitu ya, tapi harus kelipatan dari H dikali nu.
Nah, konsekuensinya ya ketika kita menghitung energi rata-ratanya, rumus yang tadi yang klasik itu dia integral gitu ya, sekarang berubah menjadi summation begini gitu, penjumlahan begini gitu. Kita tidak lagi pakai integral. Jadi penjumlahan diskrit gitu. Nah, kalau misalnya penjumlahan diskrit gitu ya, perbedaannya adalah kita bisa menyatakannya menjadi seperti ini gitu. Ini kita menggunakan formula deret ya. Kalau di matrek, kalau Anda ingat ya ada rumus deretnya itu nah ya. Jadi ini ya, ya. Kita punya rumus deret seperti ini gitu. X pangkat n itu ya, itu kan bisa diganti jadi 1/1 min X ya kalau nggak salah. Ini ya pakai rumus ini gitu. Ini juga bisa diolah dengan bentuk seperti itu. Di sini kita bisa dapatkan rumus begini. Nah, ini kan jelas beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kan sama dengan KT ya. Kalau yang sekarang bentuknya lebih simpel. Bentuknya lebih rumit. Jadi seperti ini. Tapi ini ketika kemudian dimasukkan ke row, nah ini terlihat di sini ya. Ini rumusnya pakai gini. Seperti ini penurunan. Jadi X pangkat N sama dengan 1/min X ya. Jadi yang bagian E pangkat min N H nu per KT-nya ini bisa dituliskan begini kan, E min H nu per KT pangkat N gitu ya. Nah, E pangkat min H nu per KT pangkat N ini ya, bisa dituliskan sebagai kalau X-nya sekarang adalah ini gitu ya. X-nya adalah, jadi si X di sini sekarang adalah si E min H nu per KT gitu ya. Nah, jadi nanti bisa dituliskan begini. Yang atas dan yang bawah ya. Yang atas agak sedikit beda karena ada N-nya di sini, jadi pakai deret yang ini. Sementara yang bawah ini, itu pakai deret yang ini. Ini penurunannya ada. Nah, lalu kemudian kita akan dapatkan kalau misalnya kemudian dihitung ya, dihitung row-nya lagi, jumlah osilatornya rumusnya tetap ya, tetap ini jumlah osilator rongganya ya. Tapi energi tiap osilatornya sekarang ini. Jadi bukan yang tadi ya, bukan yang KT lagi gitu, tapi ini. Nah, ini kalau misalnya ini diplot, kita akan dapatkan bentuk begini. Seperti ini. Ini kan sudah seperti eksperimen ya. Lalu kemudian Planck berusaha memfit rumus ini ke grafik hasil eksperimen. Nah, dari situlah dia dapatkan angka H ini, konstanta H ini. H itu diperlukan supaya rumus ini itu fit dengan hasil eksperimen. Ya. Dari situlah dia dapatkan nilai H itu segini. Itu. Mana terjawab? Jawab, Pak. Ya, gitu ya. Nah, ini videonya, saya punya video ini, video kuliah tahun lalu ya. Nah, nanti saya share di linknya di MS Team ya. Kalau misalnya tertarik untuk tahu lebih dalam tentang yang ini, yang aspek ini tuh teori kuantum lama gitu ya. Itu saya ada video kuliahnya yang tahun lalu. Oh, tahun lalu saya jelaskan detail gitu. Maksudnya yang Anda sedang lihat ini adalah penjelasan saya tahun lalu gitu. Untuk, kalau yang ngambil yang ngulang sekarang pasti pernah dapat ini gitu. Nanti saya share videonya di Steam. Oke, ada lagi pertanyaan? Terutama yang terkait ini materi di video kemarin. Ini untuk yang normalisasi ini tolong dikuasai baik-baik ya, materi tentang ini ya, normalize ini ya. Karena nanti ya itu pertanyaannya kalau di ujian mana yang ditanya ya ini gitu. Yang paling sering ditanya, Anda akan diminta menormalisasi gitu ya. Atau sebelum menghitung lebih lanjut fungsi gelombangnya harus dinormalisasi dulu gitu. Semuanya akan terkait itu. Jadi Anda harus terbiasa dengan ini, perhitungan-perhitungan seperti ini. Ada pertanyaan?
Ini saya agak sulit sambil memantau ini ya, sambil memantau kalau ada yang raise hand gitu, jadi tolong langsung aja kalau ada yang bertanya. Ada? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi kemarin kita terakhir sampai membahas soal ini kan ya, membahas yang ada di buku ya, satu problem 15 ya, 15 yang ini ya. Kalau pakai Zoom jadi berubah semua sebenarnya. Jadi kita lihat consider wave function ya, problem 15. Kemudian ini kemarin kita hitung ya, jadi consider wave function ini, lalu kemudian kita sebenarnya sudah menormalisasi C ya, jadi kita sudah dapatkan si A yang memberikan normalisasi dari C. Nah, sekarang kita coba kita lihat yang B ya, yang B ini diminta to determine the expectation values of X and X square ya, X kuadrat. Jadi bagaimana kita akan, berarti yang ditanya itu adalah expectation value dari X dan X kuadrat ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa untuk X kuadrat ini, untuk X itu expectation value-nya diberikan oleh apa? X, ya. Kan expectation value-nya adalah rata-rata, ini nilai rata-rata itu diberikan oleh dari min hingga dari X ini kan ya. Ini kan ya. Di mana si X si kuadrat ini adalah dia sebagai rapat probabilitas ya, sebagai rho gitu kan ya. Karena kan kita lihat kemarin ya, rata-rata apapun itu kan bisa dinyatakan sebagai X. Sebagai X ya. Si rho yang memainkan peranan sebagai rho-nya, sebagai rapat probabilitas di sini adalah si kuadrat ini. Nah, sekarang kita udah menghitung kemarin si kuadratnya adalah ini ya. Si kuadratnya adalah, kita udah lihat ini ya, si kuadratnya kan adalah yang ini ya, A kuadrat E pangkat min 2 lambda X ya. Lalu kemudian di versi kita sudah hitung normalisasinya, jadi A-nya ini normalnya, dari normalisasi A ini kita dapatkan dia adalah akar lambda. Ya. Jadi berarti sekarang di sini si kuadrat ini berarti adalah X. Di sini ada tadi A-nya A kuadrat, ya, teman A kuadrat karena A-nya adalah akar lambda, jadi di sini kita punya lambda A kuadrat, lalu kemudian E min 2 lambda X. Ya. Ini. Nah, ini bentuk integral yang harus kita pecahkan. Ya. Nah, kalau kemarin gitu kan kita menghitung di sini kita memanfaatkan sifat karakteristik fungsinya ya. Jadi misalnya kalau yang kemarin kita manfaatkan bahwa E pangkat min 2 lambda absolut X ini adalah fungsi genap kan ya. Karena fungsi genap dia bisa diganti jadi integral dari min tahingga ke tahingganya diganti jadi 2 kali integral dari 0 sampai tahingga ya. Karena fungsi genap itu kan ke kiri dan ke kanan sama ya, ke arah negatif ke arah positif gitu. Jadi kita hanya hitung dari arah positifnya saja, tapi kemudian dikali 2 gitu ya. Nah, sekarang kita punya bentuk integralnya seperti ini. Masih fungsi yang itu, masih yang sebelumnya, E min 2 lambda dikali absolut X,
Cuma sekarang ada X-nya di sini. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan, ya, karena kalau sekarang ada X-nya begini, maka dia menjadi fungsi ganjil. Karena ini aslinya ini kan genap ya. Genap, kemudian dikalikan X. X itu kan pangkat 1. Kalau dia ke negatif, dia negatif. Kalau dia ke positif, dia positif. Ya kan? Berarti ini X ini ketika dikalikan dengan X, maka si fungsi genap ini totalnya menjadi fungsi ganjil. Nah, kalau fungsi ganjil dihitung dari min tak hingga ke tak hingga, ya tidak perlu kita hitung lagi, dia hasilnya pasti 0. Karena ganjil kan. Berarti luas kurvanya yang satu ada di daerah positif, ya, yang satu lagi ada di daerah negatif, gitu kan. Jadi kita dapatkan hasil hasil hasilnya ya jumlah keseluruhannya luas kurvanya ya 0 gitu ya. Jadi artinya sekarang nilai ekspektasi dari X ya untuk fungsi gelombang kita ini adalah 0. Apa artinya? Artinya kalau kita melakukan pengukuran berulang ya seperti yang kita, jadi saya ukur sekali, kemudian saya kembali lagi ke semula, saya ukur lagi, saya ambil ke semula, ukur lagi, berulang-ulang begitu ya. Atau padanannya kemarin sudah saya jelaskan, kita punya sistem yang sama gitu, tapi banyak, ya, sistem yang identik, cloningannya gitu banyak, lalu kita ukur serentak, ya, lalu kemudian hasil pengukuran itu kita rata-ratakan, itu harga nilai ekspektasi gitu. Nah di sini kita dapatkan nilai ekspektasinya nilainya 0 gitu. Artinya rata-rata posisi si partikel itu ada di 0 gitu, ketika kita lakukan pengukuran secara berulang. Itu bisa dipengerti kenapa? Karena kalau kita plot, kalau di sini kita plot ininya ya, isinya, sisi kuadratnya ya, kita plot itu X ya, kita akan dapatkan bentuknya begini. Gitu. Jadi memang dia di 0 gitu, yang tingginya ya, di sini. X sama dengan 0, yang dia fungsi probabilitasnya memang tinggi di situ. Gitu. Jadi chances memang ketika kita lakukan berulang-ulang itu pengukuran ya kita dapatkan nilainya ya posisi X-nya ya posisi si partikel ada di titik X sama dengan 0 rata secara ekspektasinya gitu rata-rata gitu ya. Nah, paham sampai sini? Pertanyaan terkait ekspektasi dari X ini? Ini jadi kayak itu aja kan Pak, kayak di Profstat yang normalisasi apa namanya fungsi kerapatan gitu. Ya, ya betul seperti di Profstat. Sekarang seperti itu ya. Nanti kita lihat berkembangnya ke arah mana. Tapi sekarang dasarnya basicnya begitu. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau X kuadrat? Gitu kan tadi ditanya X kuadrat. Ya. Expectation dari X kuadrat. Ya, sama ya. Berarti integralnya sekarang min tak hingga sampai tak hingga gitu ya. Dari X kuadrat E min 2 lambda. Ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau tadi di sini yang E pangkat min 2 lambda X ini fungsi genap, dikalikan X jadi fungsi ganjil. Nah, sekarang kan dikalikan X kuadrat. Nah, ini kan berarti X kuadrat sendiri kan dia genap ya. Ya, fungsi genap. Berarti genap kalikan genap, ya, ini kita dapat lagi sini fungsi genap lagi gitu ya. Ini contoh soalnya bagus. Ini kita harus integralkan. Nah, cuma sekarang integral ini nggak mudah ya. X kuadrat min 2 lambda X dx ini integral yang tidak mudah. Saya menyarankan Anda kalau ada problem begini, ini bukan kuliah kalkulus gitu ya. Jadi kalau ada integral yang susah atau perhitungan yang matematikanya tidak mudah, Anda tinggal gunakan tools-tools yang ada. Gitu. Jadi boleh lihat tabel integral, boleh lihat
boleh pakai misalnya matematika ya, atau Wolfram Alpha gitu ya, silahkan. Nah, ini saya ambil dari tabel integral ya. Di tabel integral itu ada integral seperti ini. Tapi sebelumnya ini karena ini genap ya, kita rubah dulu ke bentuk genap ya. Berarti ini dikali 2 ya, gitu. Ini integral dari 0 sampai k hingga sini x kuadrat min 2 lambda x saja ya, karena absolutnya hilang karena ini sudah di positif ya. Nah, kalau kita lihat di tabel integral ya, itu ada seperti ini. Itu ada yang begini. Integral dari 0 sampai k hingga x pangkat n min ax dx itu ya, bentuknya begini. Kita lihat ini mirip dengan bentuk integral kita kan ya. Ini sama dengan n faktorial per an plus 1. Ya. Faktorial n plus 1. Ini bentuk umumnya. Kita bisa gunakan di sini. Berarti di sini integralnya yang jadi n-nya itu adalah 2. Ya. Lalu kemudian yang jadi a-nya adalah 2 lambda ini. Jadi kan integralnya sekarang, oh ya maaf, di sini ini ada lambda ya. Ini ada lambda. Lambda ini dari ini ya, dari si a kuadratnya ya, dari si a kuadratnya. Karena ini udah karena sudah ini ada lambda. Dari si a kuadratnya. Nah, jadi kita bisa ganti integral ini, lambdanya bisa keluar menjadi 2 lambda gitu. Nah, x kuadrat pangkat min 2 lambda x dx ini adalah berarti n faktorial, n-nya itu 2 faktorial dibagi an plus 1. an plus 1 itu berarti a-nya adalah 2 lambda. 2 lambda. N plus 1 berarti 2 lambda pangkat 3. Ya. Tuh. Jadi sekarang kita punya berarti sini 2 lambda dikali 2 dibagi 8 lambda pangkat 3. Ya. Ini kita coret. 8 kuadrat. Sini 2 ya. Jadi kita punya 1 per 2 lambda kuadrat. Jadi ini nilai x kuadratnya ya. Nilai rata-rata dari x kuadrat itu ada di 1 per 2 lambda kuadrat. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa? Step-stepnya. Ini contoh soal aja ya, jadi langkah-langkahnya. Nanti kalau fungsinya tidak harus fungsi begini kan, ya. Bisa fungsi apa saja gitu, fungsinya itu. Di sini kita pakai diberikan contoh soal begini, fungsinya ya kebetulan punya properti genap ganjil ini gitu. Kalau yang tidak fungsi lain ya belum tentu kita bisa manfaatkan seperti ini gitu ya. Jadi bisa aja si itu misalnya sinusoidal, itu yang sinus kosinus biasa gitu bisa juga. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang kalau misalnya ditanyanya variansi gimana? Variansi. Jadi variansi itu kan kemarin sudah dijelaskan, dia adalah ini ya, sebaran dari ini ya. Variansi itu terkait dengan sebaran di sekitar rata-rata gitu ya. Kita udah punya x, rata-rata x kuadrat kita sudah punya ya. Lalu tadi rata-rata x juga kita sudah punya ya, nilai ekspektasi x juga kita punya. Jadi kita udah bisa ngitung sebenarnya sekarang bisa ngitung variansi gitu. Jadi kita bisa ngitung variansi. Jadi kalau kita hitung variansinya sekarang sigma kuadrat ya, itu adalah x kuadrat rata-rata dari x kuadrat dikurangi kuadrat dari rata-rata x ya. Nah, tapi kan ini adalah 1 per
2 lambda kuadrat ya. 2 lambda kuadrat dikurangi sini rata-rata dari X-nya tadi kan 0 ya. 0 ya. Di sini. Jadi variansinya 1/2 lambda. Jadi simpangannya ya akar. Jadi 1/2 lambda kuadrat ya. 1/2 lambda per 2 ya. Ini adalah variansinya. Jadi kalau kita tadi lakukan percobaan berulang gitu ya, lalu kita mengukur rata-rata dari nilai X, tadi kita dapatkan 0 gitu ya, rata-ratanya. Nah, tapi dia tidak selalu 0 nilainya gitu ya. Dia tersebar di antara 0 plus minus. Jadi kalau tadi gini itu plus kita sering dapatkannya memang seringnya dapatkan 0 gitu ya, karena dia rata-rata gitu ya, sekitar 0. Tapi ada simpangannya. Ini sekitar di sini 1/2 akar 2 ya. Sini simpangan ininya ya. Tentu saja itu bergantung ke lambdanya juga gitu ya. Gitu. Di sini ada pertanyaan? Pak, ya. Normalisasi itu intinya mengkalikan suatu fungsi dengan konjugatnya aja gitu ya, Pak? Nah, normalisasi itu artinya kamu mengupayakan kondisi ini gitu. Mencari kondisi ini bahwa integral dari psi kuadrat itu sama dengan 1. Ya, di dalamnya ya ada psi kuadrat. Ya, di mana psi kuadrat itu adalah psi konjugat dikalikan psi. Gimana? Terjawab? Terjawab, Pak. Jadi ingat ya, normalisasi itu adalah menjadikan total probabilitas itu harus sama dengan 1. Ya memang karena namanya peluang ya harus gitu kan ya. Peluang itu kan kalau kita jumlahkan semua kemungkinan ya dia harus sama dengan total peluangnya harus sama dengan 1 gitu kan. Nah, kita punya fungsi psi nih gitu. Nah, fungsi psi itu bentuknya bisa apa saja gitu kan. Dia sebuah objek matematik kan. Nah, tapi kalau kemudian kita ingin psi-nya ini memiliki makna fisik seperti yang diinginkan oleh persamaan Schrödinger gitu ya, sebagai probabilitas gitu. Nah, berarti dia harus psi-nya itu harus dibuat memenuhi kondisi ini gitu. Nah, kalau misalnya dia belum memenuhi kondisi ini, ya harus dibuat gitu. Dengan cara apa? Diberikan suatu konstanta A gitu kan, di mana A-nya itu kemudian kita cari sedemikian sehingga bisa memberikan integral sama dengan 1. Jadi misalnya fungsi ini nih, kalau hanya ini saja fungsinya, ini belum ternormalisasi gitu. Anda bisa coba integralkan psi kuadratnya kalau hanya ini saja gitu, itu nilainya tidak akan 1, belum 1. Nah, supaya dia bisa dinormalisasi, kita kasih konstanta A di sini. Gitu. Nah, konstanta A di sini masuk, lalu sehingga di psi kuadratnya jadi muncul A kuadrat begini, gitu ya. Ini kemudian A kuadrat ini yang kemudian kita cari gitu, supaya integralnya sama dengan 1 di sini. Ya, kita hitung integral ini, diolah aja aljabar gitu, sampai kita dapatkan A-nya itu berapa gitu. Jawab ya. Itu penting, itu konsep basic ini gitu. Kita baru mulai soalnya. Jadi kalau tidak ngerti di bagian sini tanyakan gitu. Nanti kesannya makin kompleks. Pertanyaan? Ada suara? Kalau misalnya koneksinya jelek atau apa boleh di chat juga ya.
sedikit lagi. Jadi saya ingin tunjukkan kemarin itu ini ya, tentang masih tentang normalisasi ini gitu. Jadi kalau misalnya kita sekarang sudah menormalisasi suatu fungsi gitu, jadi fungsinya sudah kita normalisasi, pertanyaannya apakah dia terus ternormalisasi atau tidak gitu ya. Kalau kita sudah dinormalisasi, kita normalisasi gitu ya. Nah, apakah dia akan terus ternormalisasi? Terus ternormalisasi. Jadi kan nanti si ini kan berubah terhadap waktu ya. Dia fungsi dari posisi dan juga fungsi waktu gitu. Nah, kalau dia pada suatu waktu sudah ternormalisasi, apakah dia akan ternormalisasi terus gitu ya? Ini sebetulnya ada di buku ya, kalau kalian lihat di bab 1 itu ada pertanyaan seperti ini dan diberikan penurunannya, cuman ada step yang agak susah di penurunan itu. Gitu, ya. Jadi di sini idenya adalah si do per do t, perubahan terhadap waktu dari ini kan, perubahan terhadap waktu dari si ini kan kondisi normalisasinya ya. Nah kalau dia sama dengan 1 tadi ya, atau sama dengan suatu konstanta gitu ya. Kenapa boleh sama dengan konstanta ya? Karena kalau sudah sama dengan suatu nilai konstan ya tinggal di skala ulang ya, dikalikan a itu ya, dia bisa jadi 1 kan ya. Jadi yang penting integral ini harus ada nilainya gitu. Nah tapi supaya dia tidak berubah terus ternormalisasi, berarti perubahan terhadap waktunya harus sama dengan 0 gitu ya. Ini mau kita lihat apakah betul. Nah ini sebenarnya sudah tercantum, yang mau kita lihat adalah bahwa ini sebenarnya sudah ada di persamaan Schrödinger. Ini sudah bawaan dari persamaan Schrödinger itu adalah psi yang diberikan oleh persamaan Schrödinger itu, ya, kalau dia sudah ternormalisasi nilai dari integral psi kuadrat dx ini tidak akan berubah lagi terhadap waktu. Jadi kita bisa lihat di sini kalau kita ambil turunan terhadap waktu ya dari integral kuadrat dx ya. Ini untuk mudahnya saya tulis psi saja ya, tidak pakai xt gitu. Tapi maksudnya adalah ada xt-nya di sini gitu ya. Tapi untuk memperingkas. Nah, ini bisa kita tuliskan kalau kita bisa pertukarkan integral dengan do per do t ini bisa ditukar posisinya. Gitu ya. Nah, ini kemudian bisa kita gunakan aturan perkalian gitu ya, karena ini bisa dituliskan begini. Ya kan? Bisa kita tuliskan begini ya. Ya. Ini kita gunakan aturan perkalian ya, turunan x v ya, itu sama dengan u dv per dx ditambah v du per dx ya. 40 matematika dasar ya. Itu. Kemudian kita harus mencari ini dosi per dot t dengan dosi konjugat per dot t ini apa gitu. Ini kita peroleh dari mengolah persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödingernya kan bentuknya begini. Oke, gitu ya. Berarti kita bisa dapatkan dosi per dot t itu adalah bisa dapatkan 1 per habar sini kuadrat per 2m 2 kuadrat per 2 kuadrat psi ya. Ini ya seperti ini. Kemudian ini i-nya kan kalau kita pindah ke atas jadi negatif ya.
Next. Kita pilih sini. Ya, ini untuk yang dopsi per DT. Nah, untuk dopsi yang konjugat, itu kan tinggal diganti saja. Ya. Si tanda minusnya I ini jadi positif. Gitu. Jadi untuk yang dopsi konjugat per DT, itu sama dengan I negatif yang biasa. Jadi ketika dia yang konjugat, jadi positif ya. I per bar. Berkuadrat per 2M berkuadrat per 2X kuadrat ditambah P. Jadi kita sudah dapatkan itu. Sekarang kalau kita kembalikan lagi ke sini, jadi di sini do per di sini ini kita cari si do sini. Kan ini kita tinggal ganti masing-masing suku dalam kurungnya dengan yang tadi. Jadi do T itu bisa kita tuliskan sebagai si gitu. Tambah nah, satu lagi ini ya, yang dosis start konjugat per dot itu yang ini. Ini sama dengan I bar di sini ada ininya ya. Di sini itu ada psinya. Di sini ada psi konjugatnya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, ini kan kalau kita uraikan ya, jadi ini kita kalikan ke dalam, ya, lalu psi sekarang juga kita kalikan, ya. Ini IH-nya kalikan ini, lalu kalikan V, lalu yang ini IH dikalikan ini, dikalikan V, kalikan psi ini, gitu. Nanti kita akan dapatkan itu di sini tuh, yang V-nya itu akan hilang, ya. Yang sisi yang mengandung V ini akan hilang. Kenapa hilang? Ya karena ini min IH dikalikan V, dikalikan psi star, tidak teliti di sini. Harusnya juga ada psinya ya. Ada psinya. Sorry. Panjang psi. Ada psinya. Psinya kan dikalikan psi. Oke. Dikalikan sistem. Ya. Nah ini kan min kalikan psi star kalikan v psi. Ya. Lalu yang ini i kalikan v kalikan psi star kalikan psi. Ya. Ini kan nanti sama ya. Yang satu negatif, yang satu positif. Jadi nanti yang v yang mengandung v ini akan hilang. Nah kalau yang tersisa nanti suku yang mengandung do kuadrat per do x kuadrat ini. Gitu.
Jadi dia akan sama dengan kalau kita kalikan ini yang min I habar ke dalam gitu ya, jadi positif. Di sini psi star kalikan I habar per ini habar kali ini jadi hilang ya, jadi I habar per 2M pangkat 1. Lalu di sini 2 kuadrat psi star per 2x kuadrat gitu ya. Terus ditambah ini I ketemu min jadi min min I habar per 2M sini 2 kuadrat ini nggak ada star 2 kuadrat si star per 2x kuadrat si. Jadi kita dapatkan kalau disederhanakan lagi dia bisa keluar I habar per 2M keluar karena konstanta. Ini tinggal si star 2 kuadrat si per 2x kuadrat min 2 kuadrat si star per 2x kuadrat si. Ya. Ini bisa dituliskan lagi. Bisa kita buat dia menjadi kita keluarkan 2 per 2x gitu. Ini bisa dibuat begini. Jadi cuma turunan satu aja. Nah, stepnya dari sini ke sini gimana kok bisa begini? Coba aja kalau Anda tidak percaya ini turunkan, ya, ini dioperasikan, operasikan turunan ini ke sini, lalu operasikan juga turunan ini ke sini. Gitu. Turunan ini panjang kan? Ini jadi nanti ada UV plus DV apa? U aksen plus V tambah V aksen plus U lagi untuk yang ini. Lalu yang ini juga sama. Gitu ya. Nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Bisa dicoba. Nah, ini kemudian kita bisa susun lagi jadi gini. 2 per 2x. Nah, si IH-nya tadi ini untuk melakukan aja gitu ya. Masih ke sini. Di sini. Doksi per 2x ya. Min doksi star per nah, ini adalah si integral ini ya, si integral untuk ini. Bentuk dari do si kuadrat per do t ya. Ini kan kalau kita lihat ini kan bentuknya jadi kalau sekarang kita balikan lagi kita mencari integral dari do si kuadrat per do t gitu kan ya. Integralkan untuk dx gitu. Ini kan ya. Ini kan berarti adalah dari min hingga ke hingga gitu. Ini kan berarti adalah integral dari min hingga ke hingga dari ini. Do per 2x habar per 2m si star do si per 2x min do per si star per 2x per si dx. Nah ini kan kalau Anda lihat ya, ini kan dx, ini dx-nya. Ini kan seolah-olah bisa dicoret ya, seolah-olah ya. Seolah-olah bisa dicoret ya. Sehingga integralnya hanya tinggal ini saja. Ini integral ini kalau udah d ini diintegralkan dari min hingga ke hingga ya tinggal ini saja gitu. Tinggal IH 2M si star do si per 2x min do si star per 2x si. Dari 0 sampai dari min hingga sampai tak hingga. Nah ini H
hasilnya akan sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ya walaupun kita tidak betul-betul mensubstitusikannya ke sini ya, tapi si itu kan dia merepresentasikan suatu ini ya, suatu nilai, suatu partikel ya, karakteristik partikel gitu. Nah, itu pasti dia punya daerah gitu. Dia kalau di Tahingga, baik itu di Tahingga yang positif maupun Tahingga yang negatif, dia pasti 0 di situ gitu, habis di situ. Karena kan nggak mungkin si partikel kita itu ada di fungsi gelombangnya sampai Tahingga gitu ya. Pasti dia di ujung sana 0, di ujung lagi 0 ya. Pada satu titik dia harus habis gitu kan. Itu dari situ bisa didapatkan bahwa kalau nanti psi ini dimasukkan ke psi, ya, minta hingga dimasukkan ke psi juga, ya hasilnya ya kita akan dapatkan. Ini menunjukkan bahwa si psi kuadrat ini kalau diturunkan terhadap t, ya hasilnya 0 gitu. Artinya apa? Dia konstan. Jadi sekali si probabilitas itu nggak berubah gitu. Ya sekali dia ternormalisasi, dia akan ke normalisasi terus. Nah, ini penurunannya ada di buku ya, cuman ada step-stepnya. Perlu saya jelaskan, jadi saya... Oke, sudah jam 2. Ada terakhir satu pertanyaan, singkat saja. Oke, ya. Kalau tidak ada, jadi ini materi untuk minggu pertama ya, sudah. Jadi sama yang latihan soal itu, tolong dipelajari betul-betul. Ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Jadi untuk sekarang kita sudah mengcover, kalau di buku ya, itu kita sudah mengcover sampai halaman 15 ya. Halaman 15. Jadi sampai ke minggu depan kita akan lanjutkan ke bagian momentum. Jadi silakan dibaca bukunya ya. Jadi dari chapter 1, materi yang sudah kita bahas itu dari halaman 1 sampai halaman 15. Silakan kalau penjelasan saya dengan mungkin bisa dilengkapi dengan yang dibaca di buku ya. Masuk ini ada contoh-contoh soal juga ya. Problem Anda sudah bisa mengerjakan problem 1-1 sampai 1-4 gitu ya. Harusnya sudah bisa gitu, kalau memang sudah memahami materi itu. Ada pertanyaan? Oh ya, absensi saya buka dulu sebentar ya. Saya buka sampai jam 3 ya. Oke. Materinya sudah saya buka sampai jam 3 ya. Saya tambah 1 jam karena tadi buka. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti hari Selasa pagi materinya asinkron lagi ya. Ada videonya akan saya upload di jam kuliah ya. Di jam 7 hari Selasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.